Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul YOLO tahun 2024. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang wanita Tambun yang masih tertidur di sofa padahal pagi telah tiba. Wanita itu bernama Duleying, berusia 31 tahun dan kerjaannya cuma makan dan tidur selama 10 tahun terakhir. Sementara ibunya Leying, adiknya bernama Ledan dan sepupunya yaitu Dodo memantau Leying melalui CCTV pada pagi itu. Mereka melihat Leying akhirnya bangun dari tidurnya, namun ternyata dia hanya pindah posisi karena matanya silau terkena sinar matahari. Ibunya Leying sengaja meminta Dodo datang untuk membantu Leying mendapatkan pekerjaan melalui acara reality show. Karena diketahui Dodo bekerja di acara reality show, program televisi yang membantu seseorang mendapatkan pekerjaan. Setelah Leying bangun dari tidurnya, wawancara pun dilakukan. Namun sepertinya Leying tidak berminat untuk ikut reality show programnya Dodo. Lantas ibunya berusaha menahan Leying agar tidak pergi dan tetap mengikuti acaranya. Bahkan Ledan meluapkan kekesalannya kepada Leying dengan mengatakan, "Kau sudah tua tapi masih numpang hidup sama orang tua dan kerjaanmu cuma makan tidur setiap hari." Leying yang tersinggung dengan ucapan adiknya itu langsung pergi keluar rumah. Keluarga Leying sendiri diketahui memiliki toko sembako yang terbilang cukup besar di kelurahannya. Kembali ke Leying menelpon pacarnya yaitu Sanji untuk mengajaknya bertemu di sebuah restoran. Selain itu, Leying juga menelpon sahabatnya yaitu Lee untuk datang ke restoran yang sama. Dan ternyata selama ini pacarnya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri secara diam-diam. Bahkan mereka berdua berencana melangsungkan pernikahan minggu depan karena Lee telah hamil duluan. Sehingga mereka harus jujur mengakui hubungannya selama ini kepada Leying walaupun pahit. Agar Leying dapat hadir di pernikahan mereka dan persahabatan Lee dengan Leying tidak kandas. Yang akhirnya mereka sepakat untuk memberitahukan hal itu kepada Leying hari ini. Singkat waktu, mereka bertiga pun bertemu di sebuah restoran dan Leying memulai sesi curhatannya. Dengan menceritakan kalau tadi dirinya diwawancarai oleh sepupunya untuk ikut acara reality show. Namun bukanlah acaranya yang membuat Leying sedih, melainkan karena perkataan Ledan yang membuat dirinya tersinggung. Sayang kesedihan Leying semakin menjadi karena Sanji tiba-tiba saja mengatakan kalau dirinya ingin putus dengan Leying. Mendengar hal itu tentu saja membuat Leying sangat terkejut dan menanyakan alasannya. Sanji beralasan kalau mereka kini sudah tidak lagi cocok satu sama lain, serta Sanji menganggap Leying terlalu baik untuk dirinya. Di sana Leying pun merebut ponselnya Sanji dan melihat foto Lee jadi wallpaper ponselnya serta percakapan mesra mereka berdua. Lantas Lee segera berlutut meminta maaf kepada Leying karena telah berkhianat. Leying yang kecewa dan patah hati segera pergi dari sana, namun Lee memanggilnya meminta Leying datang di acara pernikahannya minggu depan. Lalu Leying yang tidak ingin larut dalam kesedihannya, memilih melampiaskannya dengan makan apapun yang ia temui. Hingga malam tiba, Leying menghabiskan waktu dengan makan di warnet sambil liatin orang main game Dota 2. Walau hatinya remuk dan hancur, Leying tetap berbesar hati dengan menghadiri pernikahan sahabatnya itu dengan mantannya. Bahkan, Leying ikut dalam foto bersama di pernikahan mereka. Singkat waktu, suatu hari Ledan membeli sayap ayam yang sangat banyak, di mana itu adalah makanan kesukaannya Leying. Yang ternyata ia sengaja membelinya untuk Leying karena Ledan ada maunya. Ledan diketahui telah bercerai dengan suaminya dan memiliki seorang putri yang akan masuk sekolah negeri. Namun peraturan di sana jika ingin bersekolah di negeri, mereka harus memiliki tempat tinggal atas nama sendiri sebagai salah satu syaratnya. Sehingga Ledan menginginkan Leying menyerahkan warisan apartemennya yang diwariskan nenek mereka kepada dirinya. Ledan juga telah menyiapkan surat kuasa peralihan kepemilikan tempat tinggal, serta meminta bantuan sang ibu untuk membujuk Leying. Lantas ibunya pun membangunkan Leying yang masih tidur untuk sarapan bersama. Lalu ketika di meja makan, Ledan menyodorkan surat kuasa untuk ditandatangani oleh Leying. Sang ibu mengatakan betapa kasihannya adikmu ini yang bercerai dengan pria yang tidak pernah memberinya apapun.
Mendengar itu, Lei Ying pun menanggapinya bahwa hal itu sangat wajar karena Ledan telah berselingkuh di mana putrinya itu adalah hasil perselingkuhannya. Tersinggung dengan perkataan Lei Ying yang mengungkit masa lalunya yang suram, lantas Ledan murka dan mulai memukuli Lei Ying yang tidak melawan sama sekali. Yang untungnya, sang ibu yang berada di sana segera menengahi mereka berdua. Namun karena sikap Ledan yang sudah sangat keterlaluan, membuat Lei Ying memutuskan mengemasi pakaiannya untuk pergi dari rumah itu. Ibunya pun mendukung keputusan Lei Ying agar dia dapat hidup mandiri di luar sana dengan memberikan sejumlah uang. Tetapi Lei Ying menolak pemberian itu dan pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun pada Ledan, ibunya, bahkan ayahnya. Dan sebelum pergi, Lei Ying menandatangani lebih dulu surat kuasa peralihan apartemennya. Lalu barulah Lei Ying segera mencari apartemen murah untuk tempat tinggalnya, namun ternyata tidak semurah yang ia pikirkan. Karena ternyata biaya sewa apartemennya sebesar 1.800 yuan, sementara dirinya tidak punya uang sebanyak itu. Lalu ketika Lei Ying sedang mengecek ponselnya, tiba-tiba ada notif kalau ibunya telah mengirimi uang sejumlah 2.000 yuan. Sementara untuk bertahan dan menyambung hidupnya, Lei Ying melamar bekerja di sebuah restoran dengan gaji yang terbilang apa adanya. Lei Ying pun mulai bekerja melayani setiap pelanggan restoran yang datang hingga malam hari. Malam itu bosnya meminta Lei Ying mengambilkan sesuatu di dalam mobilnya, bersamaan dengan keluarnya seorang pria dari sasana tinju untuk buang air kecil di pojokan tepat di depan mobil. Yang tanpa sengaja, Lei Ying malah menyalakan lampu mobil yang menyorot pria itu. Lantas pria itu pun menghampiri Lei Ying dan menanyakan apa maksudnya menyalakan lampu mobilnya. Lei Ying pun meminta maaf karena ternyata Lei Ying tidak tahu cara mematikan lampu mobil. Walau begitu, pria itu tetap kesal dan pergi dari sana, namun ia lupa membawa kembali sarung tinjunya yang tertinggal. Sehingga keesokan harinya, Lei Ying pun pergi ke tempat sasana tinju untuk mengembalikan sarung tinju milik pria itu. Yang diketahui pria itu bernama Hao. Momen itu dimanfaatkan resepsionis untuk menawarkan keanggotaan tinju kepada Lei Ying, akan tetapi Lei Ying yang belum mempunyai cukup uang mengatakan akan mempertimbangkan untuk ikut. Yang akhirnya mereka pun tukeran nomor WhatsApp. Lalu hari itu juga Hao mengajak Lei Ying untuk ketemuan di taman kota esok hari. Mendapat ajakan itu, Lei Ying yang ingin move on tentu saja mengiyakan ajakannya Hao. Keesokan harinya mereka berdua pun ketemuan di taman kota dan jalan-jalan di sekitarnya. Di sana Hao curhat kalau dirinya harus menjual keanggotaan tinju kalau tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Lantas mendengar hal itu, Lei Ying anggibat dan ternyata Lei Ying juga menyukai Hao, akhirnya menjadi anggota baru di sasana tinjunya. Hao melatih Lei Ying setiap harinya dengan sungguh-sungguh dan mengundang Lei Ying untuk menonton pertandingan tinjunya di tingkat kelurahan. Namun sayang, Hao yang sebenarnya unggul di atas kertas dan di atas ring harus kalah karena bosnya yang menjadi wasit malah menjadikan lawan Hao sebagai pemenang dan akan bertanding di tingkat provinsi. Hal itu tentu saja membuat Hao kecewa dan kesal, sehingga ia meluapkannya dengan makan-makan dan minum bersama dengan Lei Ying. Hingga tak terasa karena kebanyakan minum membuat Hao tidak bisa pulang sendirian karena kobam. Lei Ying pun membawa Hao ke apartemennya dan di sanalah terjadi adegan, sudahlah. Keesokan paginya, Lei Ying bangun dengan wajah sumringah, bahkan ia menyempatkan makeup lebih dulu lalu pura-pura bangun tidur. Hal itu semata-mata agar dirinya terlihat cantik di mata Hao, walaupun baru bangun tidur. Lalu setelah menyiapkan sarapan untuk Hao, Lei Ying pun pamit untuk pergi bekerja, namun Hao mengatakan bahwa dirinya ingin tinggal di sini bersama dengan Lei Ying. Di mana hal itu membuat Lei Ying berbunga-bunga karena menganggap mereka kini sudah menjadi sepasang kekasih. Dan mulai saat itu, hari-hari Lei Ying semakin berwarna karena Lei Ying bekerja dengan begitu ceria dan bersemangat. Lalu di tengah pekerjaannya, Lei Ying mendapat telepon dari Hao yang mengabarkan bahwa lawan tinjunya waktu itu mengundurkan diri. Sehingga hal itu membuat dirinya yang akan bertanding di tingkat provinsi. Mendengar hal itu, Lei Ying pun ikut senang dan mengajak Hao untuk merayakannya dengan makan-makan. Singkat waktu, tibalah hari pertandingan berlangsung. Ketika Lei Ying hendak menghampiri Hao di ruang ganti, tanpa sengaja ia melihat seorang pria memberikan uang segepok kepada Hao. Hao mengatakan bahwa pria itu adalah ayah dari lawannya, menawarkan 30.000 yuan agar dirinya kalah di pertandingan nanti. Di sana Lei Ying hanya bisa mengingatkan Hao tentang mimpinya yang sangat ingin menjadi seorang juara. Namun Hao menanggapinya dengan realistis bahwa uang tersebut lebih penting baginya untuk menyambung hidup.
Bahkan Hao yang kini telah mempunyai uang mencampakkan Lei Ying dengan menyuruhnya pulang dan memutuskan tidak lagi tinggal di apartemennya Lei Ying. Yang lagi-lagi, Lei Ying harus sakit hati dan kecewa karena percintaannya tidak berjalan dengan baik. Lalu pertandingan pun dimulai di mana Hao langsung KO di pukulan pertama pada ronde pertama. Melihat itu, ayah lawannya Hao pun menyesal telah memberikan uang kepada Hao karena ternyata Hao dengan sangat mudahnya dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Sementara Lei Ying memilih pergi ke restoran tempatnya bekerja dan menemani bosnya yang lagi minum. Yang tanpa disangka, tangan bosnya mulai jelalatan dengan berusaha merangkul dirinya. Sehingga tanpa pikir panjang, Lei Ying meninju bosnya dengan jab yang membuat Lei Ying dibawa ke kantor polisi. Beruntung sepupunya datang sebagai jaminan agar Lei Ying dapat keluar dari sel malam itu juga. Lalu karena sudah dibantu oleh sepupunya itu, Lei Ying pun membalas kebaikannya dengan bersedia menjadi peserta di acara reality show milik Dodo di televisi. Dan Dodo yang mendengar hal itu tentu saja sangat bahagia dan langsung memeluk Lei Ying. Singkat waktu, Lei Ying pun sudah berada di lokasi syuting dan Dodo mendandani Lei Ying dengan sangat cantik. Di belakang layar, Dodo memasangkan earphone di kupingnya Lei Ying agar ia bisa mendengar perkataan dirinya, di mana Dodo meminta Lei Ying untuk melakukan setiap instruksinya. Yang tak lama, Lei Ying pun masuk ke atas panggung dan memperkenalkan dirinya kepada penonton dan juga juri. Lalu pembawa acara dan juri pun silih berganti memberikan pertanyaan kepada Lei Ying seputar kehidupan pribadinya. Sementara Dodo membantu Lei Ying memberikan jawabannya di setiap pertanyaan itu. Walaupun jawaban yang diberikan Dodo menyesatkan dan tidak sesuai dengan faktanya, Lei Ying tetap mengulang semua perkataan yang sama dengan perkataan yang Dodo katakan. Lalu video wawancara Lei Ying pada waktu itu pun diputar, namun hanya menayangkan momen ketika dirinya marah kepada ibunya. Bahkan mengedit videonya seakan-akan Lei Ying berkata kasar kepada sang ibu. Akibatnya Lei Ying mendapat teriakan oleh para penonton dan juri karena menganggap Lei Ying adalah anak yang tidak beretika terhadap orang tua. Di sana Lei Ying berusaha memberikan penjelasan kepada mereka, akan tetapi Dodo malah menyuruh Lei Ying untuk pura-pura pingsan. Setelah itu Dodo menginstruksikan juru kamera untuk mendekati Lei Ying dan menyorot wajah Lei Ying secara close up. Yang ternyata Dodo hanya memanfaatkan Lei Ying agar acaranya mendapat rating tinggi dan dirinya mendapat promosi jabatan. Suasana hati yang berkecamuk ditambah dengan semua orang yang mencampakkan dirinya membuat Lei Ying berpikir untuk melompat dari jendela. Yang untungnya, Lei Ying tidak mengalami luka ataupun cedera setelah memutuskan untuk melompat. Lalu pagi harinya Lei Ying menangisi dirinya yang selalu tersakiti dan hidupnya dipenuhi dengan kesedihan serta kepedihan. Dan tanpa sengaja, sebuah poster tinju yang tertiup angin menempel di cerminnya. Lantas Lei Ying mendatangi tempat tinju itu untuk mendaftarkan dirinya dalam kompetisi tinju. Ketua panitia memperbolehkan Lei Ying mendaftarkan dirinya namun dengan syarat, yaitu menurunkan berat badannya yang gendat itu. Lantas Lei Ying yang bertekad ingin ikut bertanding dalam kompetisi tinju dengan serius menjalani latihannya agar berat badannya turun. Lei Ying memulai latihannya dengan menaiki 1000 anak tangga, dilanjutkan dengan cara meninju yang baik dan benar. Di sana Lei Ying mengikuti semua sesi latihan dengan serius dan semangat yang sangat membara. Karena Lei Ying ingin membuktikan kepada semua orang yang telah menyakitinya bahwa dirinya bisa bangkit dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan seiring berjalannya waktu, berat badan Lei Ying pun mulai turun, bahkan proporsional untuk seorang petinju wanita. Sehingga Lei Ying dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ikut kompetisi tinju. Lalu suatu ketika, ayah Lei Ying datang mengunjunginya di sasana tinju untuk pertama kalinya. Yang tentu saja sang ayah terkejut dengan perubahan Lei Ying yang begitu drastis. Dari sana mereka pergi makan malam di sebuah restoran dan sang ayah meminta Lei Ying pulang kembali ke rumah untuk membantunya menjaga toko. Lei Ying mengatakan saat ini dirinya kurus bukan karena sakit, melainkan karena berlatih tinju untuk mengikuti kompetisi. Lantas Lei Ying pun pulang kembali ke rumah untuk membantu sang ayah menjaga tokonya bersama Ledan. Namun Ledan tetap saja sinis kepada Lei Ying dan menganggap Lei Ying latihan tinju hanya ingin menurunkan berat badannya saja. Lalu tanpa sengaja, Lei Ying bertemu dengan Hao yang datang ke tokonya dengan rompi proyek. Hao yang baru sadar kalau ia bertemu dengan Lei Ying segera pergi karena malu, akan tetapi Lei Ying dengan mudahnya dapat menyusul Hao yang kabur berlari. Yang akhirnya mereka pun berbincang santai di pinggir proyek tempat Hao bekerja. Di sana Hao mengucapkan selamat atas perubahan fisik yang dialami oleh Lei Ying,
karena ia berhasil membuat dirinya pangling ketika pertama kali bertemu dengannya tadi. Lalu, Lei Ying mengundang Hao untuk datang menyaksikan pertandingan tinju perdananya. Namun Hao mengatakan dirinya tidak tahu apakah akan datang atau tidak, karena dirinya harus bekerja di proyek. Walau begitu, Lei Ying tetap berlatih mempersiapkan dirinya untuk pertandingan perdananya sebagai seorang petinju wanita amatir. Apalagi lawannya merupakan petinju profesional, bahkan juara bertahan dari kompetisi tahun lalu. Singkat waktu, hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Lei Ying keluar menuju arena pertandingan dengan melewati sebuah lorong, dan di sanalah ia melihat sosok dirinya dulu dari pantulan kaca yang seakan-akan memberikan semangat kepada dirinya. Lalu Lei Ying mulai naik ke atas ring dengan status petinju amatir yang menantang seorang petinju profesional sekaligus juara bertahan kelas ringan bernama Liu. Sebelum mulai, pelatih berbisik kepada Lei Ying bahwa kamu bisa menyerah kapan saja jika kamu mau. Namun dengan tegas dan yakin, Lei Ying mengatakan bahwa dirinya akan terus maju pantang mundur sebelum tiduran. Pertandingan pun dimulai dan nampaknya Lei Ying kewalahan menghadapi Liu yang sangat agresif. Apalagi Liu berkali-kali berhasil membuat Lei Ying knockdown, namun Lei Ying tetap bangkit dan tidak patah semangat untuk memberikan penampilan terbaiknya. Bahkan, sampai babak belur pun Lei Ying tetap melanjutkan pertandingannya sekuat tenaga. Sementara di area penonton, keluarga Lei Ying datang untuk menonton pertandingannya, begitupun juga dengan Hao datang untuk memberikan semangat kepada Lei Ying. Hingga akhirnya Lei Ying berhasil memberikan perlawanan kepada Liu yang membuat semua orang yang hadir terkejut. Namun sayang, ia berhasil membalasnya sampai membuat Lei Ying kalah TKO. Walaupun Liu keluar sebagai pemenangnya, Lei Ying tetap mendapat apresiasi dan respek dari semua penonton yang hadir. Termasuk keluarganya dan Ledan yang terharu dengan perjuangan kakaknya untuk penampilan malam ini. Bahkan para pelatihnya kagum dengan penampilan Lei Ying yang sangat di luar dugaan sebagai petinju amatir. Lalu Lei Ying pun mengganti pakaiannya dan mengambil selfie di ringnya, kemudian mempostingnya di sosial media dengan caption arti kemenangan versinya sendiri. Dan ketika Lei Ying keluar, ternyata Hao sudah menunggunya untuk mengajak Lei Ying makan-makan sekaligus CLBK. Namun kini, Lei Ying menolaknya dan pergi meninggalkan Hao begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.